Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kami. Saya Helga Aulia Paranita, kelas 10 IPA 2 absen 19, dan Nadia Tasya Iliin, kelas 10 IPA 2 absen 25. Di sini kita akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang integrasi nasional. Step 1. Jelaskan definisi suku, agama, ras, kebudayaan, dan mata pencaharian. Carilah dan sebutkan sebanyak-banyaknya. 1. Pengertian suku. Suku adalah golongan sosial yang ada di masyarakat, digunakan sebagai pembeda suatu golongan yang lainnya. Macam-macam suku besar di Jawa dengan jumlah populasi terbanyak di Indonesia. 1. Suku Jawa, 2. Suku Sunda, 3. Suku Madura, 4. Suku Betawi. Macam-macam suku di Indonesia. Pulau Sumatera, 1. Suku Batak, 2. Suku Minangkabau, 3. Suku Melayu. Macam-macam suku di Indonesia. Pulau Kalimantan, 1. Suku Dayak, 2. Suku Banjar. Macam-macam suku di Indonesia. Pulau Sulawesi, 1. Suku Bugis, 2. Suku Makassar, 3. Suku Bali, 4. Suku Sasak. Macam-macam suku di Indonesia. Pulau Maluku dan Papua, 1. Suku Buru, 2. Suku Asmat. 2. Pengertian agama. Agama adalah tata cara yang mengatur peribadahan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang berhubungan dengan lingkungannya, yang merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan. Contoh agama di Indonesia. 1. Agama Islam, 2. Agama Kristen Protestan, 3. Agama Katolik, 4. Agama Hindu, 5. Agama Buddha, 6. Agama Konghucu. 3. Pengertian ras. Ras adalah sebuah sistem pengklasifikasi yang dipakai untuk mengkategorikan manusia ke dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda dengan ciri fenotipe, asal-usul geografis, fisik, dan suku yang diwarisi. Macam-macam ras di Indonesia. 1. Ras Mongoloid, 2. Ras Negroid, 3. Ras Kaukasoid. 4. Pengertian kebudayaan. Budaya adalah cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Kebudayaan di Indonesia. 1. Rumah adat, 2. Upacara adat, 3. Aksara, 4. Teater dan drama, 5. Tarian, 6. Lagu, 7. Musik, 8. Seni pertunjukan. 5. Pengertian mata pencaharian. Mata pencaharian adalah aktivitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak di mana daerah yang satu dengan daerah lainnya dan berbeda sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya. Contoh mata pencaharian di Indonesia. 1. Pertanian, 2. Perkebunan, 3. Peternakan, 4. Perikanan, 5. Kehutanan. Step 2. 1. Menurut kalian bagaimana kondisi masyarakat Indonesia terhadap keberagaman sara di Indonesia? 2. Menurut kalian bagaimana perkembangan keberagaman sara saat ini di Indonesia? Diakui atau didiskriminasi? Jelaskan analisis kalian. 1. Menurut kelompok kami, banyak masyarakat yang sudah paham akan keberagaman sara di Indonesia, tetapi ada juga yang masih tidak paham. Contohnya, orang yang terlalu membangga-banggakan suku, agama, ras, atau kebudayaan. Mereka sampai memandang rendah suku, agama, ras, atau kebudayaan orang lain. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia ditinjau dari sudut pandang geografis, terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami suatu wilayah Indonesia yang sangat banyak dan tersebar luas di mana-mana. Sebagai negara kepulauan, perbedaan antara suku yang mendiami suatu pulau dengan pulau lain atau berada di satu kawasan yang berbeda-beda budayanya. Pengaruh kondisi keberagaman masyarakat Indonesia terhadap kehidupan bermasyarakat adalah pemahaman terhadap suatu masalah sosial. Berkaitan dengan pola perilaku bangsa, pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia sangat signifikan di mana masyarakat mudah terpecah dengan isu-isu menyangkut agama, kebudayaan, ras, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, konflik rasional dan konflik agama cepat sekali membesar dan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah.
2. Menurut kelompok kami, perkembangan keberagaman sara saat ini di Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari berbagai banyak pulau, baik besar maupun kecil, dan luas wilayah yang dibatasi oleh pegunungan dan juga lautan, serta berada di antara dua samudra. Setiap wilayah Indonesia mempunyai sejarah masing-masing, mulai dari Sabang sampai Merauke, dan juga latar belakang agama yang berbeda-beda. Contoh, masyarakat Bali yang kental dengan agama Hindunya. Sedangkan masyarakat Aceh juga kental dengan agama Islamnya, sehingga wilayah tersebut menerapkan syariat Islam, dan beberapa daerah lain juga masyarakatnya mengandung agama yang berbeda-beda. Tidak hanya agama, suku setiap masing-masing daerah juga berbeda-beda. Ada suku Jawa, suku Batak, suku Dayak, suku Asmat, dan suku Minahasa. Hal tersebut juga memengaruhi budaya pada masing-masing daerah. Penyebab dari keberagaman di Indonesia: 1. Faktor geografis, 2. Faktor iklim, 3. Pengaruh kebudayaan asing, 4. Agama, 5. Keberagaman ras, 6. Sejarah, 7. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan, 8. Perbedaan komunikasi dan transportasi. Step 3. 1. Cari dan jabarkan kasus atau konflik sara yang pernah terjadi secara nyata, terkini atau terbaru. Bisa dicari di berita. 2. Menurut kalian, solusi rasional apa yang dapat diberlakukan dalam menghadapi konflik atau kasus yang kalian temui tersebut? Kasus sara yang mendapatkan perhatian publik di Sumut tahun 2018. Kasus Mei-Liana yang dipenjara karena keluhkan pengeras suara azan. Seorang wanita bernama Mei-Liana divonis 18 bulan atau 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Selasa 21 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30. Warga Tanjung Balai, Sumatera Utara itu dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 156 KUHP tentang penghinaan terhadap suatu golongan di Indonesia terkait ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara. Nomor 1. Apa yang terjadi pada konflik di atas? Kasus Mei-Liana yang dipenjara karena keluhkan pengeras suara azan. 2. Siapa pelaku dari terjadinya konflik tersebut? Pelakunya adalah seorang wanita bernama Mei-Liana, divonis 18 bulan atau 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. 3. Di mana konflik itu terjadi? Di Masjid Al-Maksum, Tanjung Balai, Sumatera Utara, Selasa siang sekitar jam 11.30. 4. Mengapa konflik itu bisa terjadi? Kasus bermula saat Mei-Liana mengeluhkan pengeras suara azan dari Masjid Al-Maksum, Tanjung Balai, Sumatera Utara pada Juli 2016. Dia menyatakan merasa terganggu karena pengeras suara azan saban hari dinyalakan. 5. Bagaimana konflik itu terjadi? Berikut ini kronologi yang dihimpun terkait kasus yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara itu. 1. Kasus bermula saat Mei-Liana mengeluhkan pengeras suara azan dari Masjid Al-Maksum, Tanjung Balai, Sumatera Utara pada Juli 2016. Dia menyatakan merasa terganggu karena pengeras suara azan saban hari dinyalakan. 2. Mei-Liana disebut sempat menyampaikan keluhan itu ke tetangganya, lalu menyampaikannya kepada BKM masjid yang berjarak 7 meter dari rumahnya itu agar mengecilkan volume azan. 3. Pada 29 Juli 2016, tetangganya tersebut menyampaikannya kepada pengurus masjid, dan malam hari itu juga pengurus masjid mendatangi rumahnya untuk berdialog. Suami Mei-Liana juga sempat mendatangi masjid dan meminta maaf. 4. Cerita tentang keluhan Mei-Liana sudah menyebar di antara warga dan memicu kemarahan. Rumah, sejumlah kelenteng dan vihara sempat menjadi objek kemarahan pemuda Tanjung Balai pada 29 Juli 2016 malam. 5. Mei-Liana dilaporkan ke polisi dan ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama pada Maret 2017. 6. Perkara Mei-Liana dibawa ke meja hijau hingga akhirnya Majelis Hakim PN Medan yang dipimpin oleh Wahyu Prasetyo Wibowo
menjatuhkan vonis 18 penjara. 6. Kapan konflik itu terjadi? Selasa siang sekitar jam 11.30. Nomor 2. Bagaimana cara menangani konflik atau kasus secara rasional? 1. Menciptakan suasana positif. 2. Menerima perbedaan karakter. 3. Hindari perilaku emosional. 4. Berkomunikasi dengan santun. 5. Ketahui apa yang penting bagi orang lain. 6. Berikan kritik dengan cara yang benar dan santun. 7. Dahulukan dukungan daripada kritikan. Step 4. Jelaskan upaya yang dapat diberlakukan untuk menghadapi konflik di bidang 1. Ideologi. Menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda. Menerapkan sila-sila Pancasila dalam segala aktivitas berbangsa dan bernegara. Ikut serta membela dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Ekonomi. Memudahkan permodalan untuk pengusaha atau UMKM. Melakukan pembangunan infrastruktur dalam negeri. Pemerataan harga barang. Sosial budaya. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya bertoleransi. Melestarikan budaya yang dimiliki setiap daerah. 4. Politik. Menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain dengan sehat dan bersih. Menggunakan kekuasaan atau jabatan sesuai dengan tugasnya. Lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Pertahanan dan keamanan. Membantu hubungan baik dengan negara lain dan kerjasama di bidang pertahanan. Penguatan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Sekian presentasi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.